pagi anak-anak ibu semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Baik semua kan? Bagus ya. Itu yang kita harapkan semua. Kita bisa sehat, kita bisa datang ke sekolah untuk belajar. Oke. Sekarang ibu mau absensi dulu. Siapa kira-kira yang tidak hadir untuk kelas 4? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, untuk kelas 5 ada yang tidak hadir? Oh, kenapa mawar sakit? Oh iya, oke, apa-apa. Biar istirahat dulu ya. Oke. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, karena di sini ada dua kelas 4 dan kelas 5. Apa sih materinya hari ini? Nah, untuk kelas 4 hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita hari ini akan membuat mengenai karya tulis non-fiksi. Dan untuk kelas 5 hari ini kita akan belajar IPA ekosistem. Oke. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, ekosistem itu apa sih? Siapa yang tahu ekosistem di sini? Kelas 4 pasti udah pernah belajar atau menyinggung sedikit tentang ekosistem. Kelas 5 sekarang kita ulang lagi ekosistem. Siapa yang tahu ekosistem itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, ekosistem itu adalah hubungan atau hubungan komunitas yang ada dalam suatu tempat. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem itu ada banyak sekali komponen. Kira-kira apa? Ya, ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Ayo kelas 4, contoh komponen biotik itu apa? Ya, ada hewan, tumbuhan, sedangkan contoh komponen abiotik ada tanah, ada air, ada udara. Ya, bagus. Nah, dalam lingkungan kita ini, lingkungan sekolah ini bisa kita sebut dengan ekosistem. Nah, Ibu contohkan lagi ekosistem yang besar adalah ekosistem hutan. Nah, ekosistem hutan itu apa kira-kira komponen biotiknya? Ada hewan liar seperti singa, ular, macan, sedangkan komponen biotiknya ada air, udara, tanah, batu. Nah, ekosistem hutan itu sangat kompleks. Ekosistem yang paling besar itu adalah ekosistem hutan. Nah, bagaimana dengan keadaan ekosistem saat sekarang ini? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira bagaimana sih hutan kita sekarang ini? Ada nggak kejadian kemarin di daerah kita? Asap. Ada masalah mengenai asap. Nah, itu karena ekosistem kita sudah dirusak oleh manusia sendiri. Contohnya membakar hutan. Faktor apa saja yang menyebabkan kebakaran hutan? Salah satunya bisa karena kemarau panjang atau karena ulah dari manusia. Makanya ekosistem hutan itu bisa menjadi rusak. Akibatnya apa? Kita bisa merasakan sendiri apa akibat dari kerusakan ekosistem itu. Yaitu tadi, ada apa? Asap. Asap dapat merusak kesehatan, terutama saluran pernafasan. Nah, untuk kelas 4 sekarang Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat sebuah karya tulis. Sederhana saja, bagaimana sih ekosistem di sekitar kita, sekitar kalian. Boleh di rumah, daerah rumah, atau daerah sekolah, atau di mana saja yang pernah kalian jumpai, yang kalian pernah datangi, itu bagaimana keadaan ekosistemnya. Kalian buat sebuah karya tulis, mengarang bagaimana sih keadaan ekosistem sekarang ini. Nah, kalian pasti sudah mengerti kan? Kita buat dulu pokok pikirannya. Pokok pikirannya itu nanti kalian kembangkan menjadi penjelasan-penjelasan dalam satu paragraf. Nah, untuk kelas 5 tadi kita sudah dan Ibu sudah mengatakan ada faktor yang mempengaruhi ekosistem. Contohnya tadi ada ulah manusia, kekeringan, kemarau dan semacamnya. Sekarang Ibu mau minta kalian membuat tugas faktor-faktor yang mempengaruhi
kehidupan ekosistem selain yang Ibu sebutkan tadi. Oke. Nah, kelas 5A, kelas 4 membuat karya tulis. Tidak usah panjang-panjang, cukup 2-3 paragraf saja bagaimana karya tulis tentang bagaimana keadaan ekosistem di daerah kita. Sedangkan kelas 5, tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit sampai 15 menit. Oke, sudah selesai tugasnya anak-anak. Bisa dikumpulkan kelas 4, tolong satu orang kumpulkan. Kelas 5 juga satu orang kumpulkan tugasnya. Dah, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Untuk kelas 4. Untuk kelas 4, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah dari kejadian sehari-hari di sekitar kita, kita bisa membuat sebuah karya tulis. Karya tulis itu bisa kita buat dengan menerapkan atau menjelaskan pokok pikiran yang ada pada satu paragraf. Sedangkan untuk kelas 5, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini adalah jagalah ekosistem di daerah kita. Jagalah ekosistem hutan, ekosistem yang ada di sekitar kita harus dijaga supaya kehidupan dan hutan bisa kita lestarikan untuk ke depan. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jika ada kata yang salah,